Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berpusat pada Rian, seorang pria muda yang berniat serius dengan pacarnya, Winda. Konflik batin Rian dimulai sejak ia pertama kali diperkenalkan kepada Bu Raras, calon ibu mertuanya. Bu Raras digambarkan memiliki kecantikan yang jauh melebihi Winda, memancarkan aura kedewasaan yang memabukkan dan keanggunan yang tidak biasa. Sejak pertemuan pertama, pikiran Rian selalu dihantui oleh detail-detail kecil tentang Bu Raras, menciptakan jurang antara cinta yang ia miliki untuk Winda dan ketertarikan yang tak pantas terhadap ibunya. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Rian duduk diam di tepi ranjang kos sempitnya. Malam terasa lembab, kipas angin berputar pelan seolah ikut menahan napas. Ada satu hal yang dari tadi ia coba lupakan, tetapi justru makin menjerat pikirannya. Senyum itu, tatapan itu, suara lembut yang saat pertama kali ia dengar langsung menusuk sampai ke dalam dada. Semua milik orang yang seharusnya tidak boleh ia lihat dalam konteks seperti itu, calon ibu mertua. Cantiknya jauh di luar batas wajar, bahkan melebihi pacarnya sendiri. Rian mengusap wajah dan menghela napas panjang. Kata-kata yang keluar dari bibirnya terdengar pelan tetapi jelas. Kenapa harus begini? Kenapa rasa ini muncul? Semua bermula 3 pekan lalu ketika ia pertama kali diajak pacarnya Winda untuk menemui orang tua di rumah besar daerah Jawa Barat bagian selatan. Perjalanan hampir 2 jam ditemani suara Winda yang cerewet, seru, dan selalu berhasil buat suasana hidup. Namun begitu sampai di depan rumah Cayuk yang berdiri dengan gaya modern bernuansa putih bersih, jantung Rian langsung berdegup keras. Saat pintu terbuka, yang menyambut mereka bukan ayah Winda, tetapi ibunya. Yang membuat Rian terpaku bukan hanya kecantikan perempuan itu, tetapi aura kedewasaan yang memabukkan. Rambut hitam sepunggung, kulit bening, tatapan mata teduh namun tajam, dan senyum mempesona. Bukan kecantikan umum, tetapi kecantikan yang bisa membuat siapapun merasa tidak siap. Winda memeluk ibunya dengan riang. "Mah, itu Rian pacarku," ujar Winda, "calon mantumu." Suara Winda menggantung di udara, sementara Rian masih menatap ibu itu dengan sopan, meskipun di dalam kepala pikirannya berkecamuk. Ibu itu membalas dengan senyum lembut. "Namanya Rian ya, senang akhirnya bisa ketemu. Masuk dulu nak." Suaranya terdengar amat lembut sampai membuat bulu lengan Rian sedikit meremang. Sejak hari itu, pikiran Rian berubah. Ia selalu berhasil mengingat hal kecil tentang calon ibu mertuanya. Cara berjalan, cara bicara, senyum samar yang tampak misterius dan matang. Berbeda jauh dari Winda yang ceria, kekanak-kanakan, dan spontan. Di satu sisi, Rian sangat mencintai Winda dan sudah berniat serius. Namun, di sisi lain, kehadiran ibunya bagaikan badai yang ia tidak bisa hadapi. Suatu sore, Winda mengajaknya berkunjung lagi. Kali ini ayahnya sedang dinas di luar kota, sehingga hanya ada ibunya di rumah. Rian mengangguk, meski di dalam dada ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti ada tangan halus yang menariknya untuk datang. Rumah terasa lebih senyap dari biasanya. Tidak banyak suara, kecuali langkah ibunya yang terdengar pelan dari dapur. Rian dan Winda duduk di sofa ruang tamu. Winda sibuk memainkan ponselnya, sementara Rian mengarahkan pandangan ke arah dapur. Dari celah ruangan, ia bisa melihat ibu itu sedang memotong buah. Lengannya yang putih dan elegan, gerakannya lembut seperti punya ritme sendiri. Ada sesuatu yang
membuat mata Rian betah memandang. Tiba-tiba Winda berdiri. "Yah, aku mau mandi dulu ya, peluhnya banget dari jalan. Kamu tunggu di sini aja." Setelah itu, Winda berjalan ke kamar meninggalkan Rian sendirian. Detik itu, sunyi berubah tegang. Rian bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia menelan ludah ketika melihat ibu itu mendekat sambil membawa 2 piring buah. "Makan ini dulu, Nak. Kamu pasti haus dan lelah." "Terima kasih, Bu," ujar Rian. Suaranya sedikit serak. Ibu itu duduk di sampingnya, bukan di kursi lain, tetapi benar-benar di samping. Jarak mereka hanya beberapa jengkal. Begitu dekat sampai ia bisa mencium aroma lembut seperti bunga yang segar. "Kamu kerja hari ini?" tanya ibu itu sambil menatap matanya. "Iya, Bu," jawab Rian, berusaha tetap sopan sambil menunduk supaya tidak terlihat gugup. "Capek." "Kamu kelihatan letih dari tadi." Nada suaranya makin lembut. "Kalau ada apa-apa bilang ya, Nak, kamu itu calon keluarga kami." Kalimat itu membuat Rian merasa tersangkut di antara 2 perasaan, hangat sekaligus berbahaya. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu." Tiba-tiba, ibu itu tertawa kecil, senyumnya melebar dengan cara yang tidak bisa didefinisikan antara hangat atau menggoda. "Kamu ini sopan sekali, jarang ada anak muda seperti kamu. Banyak yang sok-sokan padahal nol semua." Rian tertawa kaku. "Saya biasa aja, Bu." Ibu itu menatapnya lama, terlalu lama. Tatapan yang tidak sepantasnya diberikan seorang calon ibu mertua kepada calon menantu. Tatapan yang membuat darah mengalir lebih cepat. "Kamu mirip seseorang," kata ibu itu tiba-tiba sambil menoleh ke arah jendela. Rian langsung bertanya, "Mirip siapa, Bu?" Ibu itu tidak menjawab. Ia justru berdiri pelan lalu berjalan ke rak buku dekat dinding. Tubuhnya bergerak dengan anggun, seolah setiap langkah sudah ia latih selama bertahun-tahun. Dari rak itu, ia mengambil sebuah foto lalu kembali duduk di samping Rian, masih dengan jarak yang sama. "Masih terlalu dekat." "Ini," katanya sambil menyerahkan foto itu. Rian melihat dengan hati-hati. Dalam foto, terlihat seorang pria muda berwajah teduh, mungkin sekitar usia awal 20. Mirip, bukan hanya mirip, tetapi hampir serupa. "Itu adik seputuku," ujar ibu itu lirih. "Udah tiada." Rian spontan mengucap, "Ikut berduka ya, Bu." Ibu itu mengangguk pelan. Terlihat jelas ada sesuatu di matanya. Bukan sedih, tetapi lebih seperti perasaan kosong yang tidak terisi. "Tahu kenapa aku bilang kamu mirip dia?" tanya ibu itu. Rian menggelengkan. "Karena dia juga sopan, perhatian, dan punya tatapan yang hangat, persis seperti kamu." Saat itu, Rian merasa ada sesuatu yang tidak beres. Cara ibu itu memandangnya seperti sedang mencari sesuatu yang hilang, sesuatu yang pernah ia miliki lalu dipaksakan untuk muncul lagi lewat dirinya. "Saya tidak mirip siapa-siapa, Bu," kata Rian berusaha bersikap rendah hati. Ibu itu tersenyum. "Kamu memang beda, ada sisi yang bikin orang nyaman. Tapi hati-hati ya, Nak, kebaikan kamu itu bisa bikin orang lain salah paham." Kalimat itu membuat Rian menoleh cepat. "Salah paham gimana maksudnya?" Ibu itu kembali menatapnya. Tatapan yang lembut sekaligus membuat semua ruang terasa mengecil. Rasanya seperti hanya mereka berdua di sana. Winda tidak terdengar dari kamar dan seluruh rumah hening, sangat hening. "Kamu mengerti sendiri nanti," ujar ibu itu sambil tersenyum samar. Beberapa detik tidak ada yang berkata apa-apa, sampai akhirnya ibu itu berdiri dan mengatakan kalau ia mau ke dapur lagi. Langkahnya menjauh pelan, tetapi tatapannya ketika menoleh terakhir kali tetap sama, lembut sekaligus penuh pesan tersembunyi.
Detik itu, Rian sadar bahwa ia berada di tengah pusaran yang sangat berbahaya. Godaan ini bukan godaan biasa. Ini seperti masuk ke ruangan yang pintunya tertutup dari luar dan lampunya redup sehingga sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Winda kembali beberapa menit kemudian sambil tersenyum riang. "Kamu ngobrol sama Mah ya? Gimana? Kan Mamah baik banget." Rian hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia menelan perasaan kacau yang sulit dijelaskan. Ia tidak mau Winda tahu sedikit pun tentang perasaan yang mulai muncul ini, bahkan meski perasaan itu tidak pantas. Ketika ia pulang ke kos, tubuhnya terasa seperti terbakar. Bukan karena panas, tetapi karena ingatan terhadap tatapan itu. Tatapan yang membuatnya mempertanyakan kesetiaan diri sendiri. Tatapan calon ibu mertua. Tatapan yang tidak seharusnya ia ingat, tetapi justru menjadi bayang-bayang paling kuat di kepalanya. Hari-hari berikutnya makin kacau. Winda mengajak video call seperti biasa, tetapi Rian sering kehilangan fokus. Bukan karena bosan, tetapi karena ada suara lembut dari rumah itu yang masih tertinggal di pikirannya. Kadang ia bertanya pada diri sendiri, apakah hanya ia yang merasa sesuatu berbeda, atau apakah ibu itu juga punya maksud lain? Bayangan itu muncul terus setiap malam sampai membuatnya sulit tidur. Puncak kekacauan terjadi ketika ibu itu mengirim pesan singkat ke nomor Rian. Bukan pesan dari Winda, bukan pesan keluarga, tetapi langsung dari ibu itu sendiri. Pesannya sederhana, namun sangat memicu detak jantung. "Kalau ada waktu, datang lagi ya nak, ada hal yang ingin ibu obrolkan." Tanpa Winda. Rian membaca pesan itu berulang-ulang. Tangan kirinya gemetar halus. Matanya tidak beralih dari layar. Kenapa tanpa Winda? Kenapa hanya ia? Apa yang ingin dibicarakan? Dan mengapa ia merasa seperti sedang berjalan tanpa sengaja ke dalam perangkap yang lembut namun mematikan? Dalam kepala terdengar dua suara yang saling bertabrakan. Suara pertama menyuruhnya menjauh demi menjaga hubungan dengan Winda. Suara kedua menariknya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa maksud ibu itu? Kenapa tatapannya terasa penuh arti? Kenapa pesannya terasa menggoda meski sangat halus? Dan mengapa dadanya terasa sesak setiap mengingat senyum itu? Malam itu, Rian tidak tidur sama sekali. Ia duduk di lantai sambil memegang ponsel. Setiap menit, rasanya seperti ada badai kecil berkecamuk di dalam tubuhnya. Antara takut dan penasaran, antara menjaga cinta dan melawan godaan yang hampir mustahil. Sampai akhirnya, tanpa sadar, bibirnya berucap, "Allah, apa yang harus aku lakukan?" Namun, suara itu hanya bergema dalam ruangan kecil kosnya. Tidak ada jawaban. Tidak ada petunjuk, hanya rasa bersalah yang perlahan naik bersamaan dengan rasa penasaran yang jauh lebih kuat. Pagi menjelang, dan Rian membuat keputusan yang akan mengubah seluruh ceritanya. Ia membalas pesan ibu itu, "Saya datang siang ini." Begitu pesan terkirim, jantungnya berdebar semakin kencang. Semua mulai bergerak menuju arah yang tidak bisa ia tarik kembali. Siang itu terik, Rian berkeringat sejak keluar dari angkot. Bukan karena matahari, tapi karena bayangan tentang apa yang akan terjadi di dalam rumah putih itu. Rumah yang tadinya terasa hangat, sekarang terlihat seperti labirin yang penuh jebakan halus. Ia berhenti sejenak di depan pagar, menggenggam ponsel. Pesan dari Ibu Winda masih terpampang jelas.
Datang siang ini nak, ibu tunggu. Sendirian ya? Jantung Rian berdebar. Ada desir halus yang bergerak dari perut sampai dada. Semacam kecemasan yang bercampur rasa penasaran dalam porsi berbahaya. Pelan ia mendorong pagar, melangkah masuk. Begitu sampai di depan pintu, suara lembut memanggil dari dalam. "Masuk aja nak, pintunya gak dikunci." Nadanya pelan, tetapi mengalir seperti arus sungai yang mendorong seseorang untuk melangkah tanpa pikir panjang. Rian membuka pintu dan masuk. Ruangan terasa lebih gelap dari biasanya. Tirai ditutup setengah, cahaya matahari yang masuk hanya cukup menerangi sebagian ruang tamu. Ibu itu berdiri tidak jauh dari meja makan, rambutnya terurai, memakai pakaian rumah yang sederhana namun tetap anggun. Nyaman, tapi justru itu membuat Rian makin gugup. "Oh, kamu beneran datang." Suaranya disertai senyum kecil yang sulit dibaca. "Duduk dulu, nak." Rian berjalan pelan dan duduk. Tangannya saling menggenggam erat. Ada hawa aneh di dalam rumah. Hening, terlalu hening. Seolah seluruh dinding memperhatikan mereka. Ibu itu duduk di depannya, menyilangkan kaki pelan. Gerakannya lembut, namun ada pesan tersembunyi di balik cara ia menatap. "Kamu kelihatan tegang, Rian." Enggak bu, hanya panas," jawab Rian lirih. Ibu itu tertawa kecil. "Nak, panasnya bukan dari cuaca. Kamu itu gampang banget dibaca." Rian menelan ludah. Jantungnya memukul dada seperti ingin keluar. Ibu itu bangkit, berjalan ke dapur, lalu kembali membawa 2 gelas minuman. Cara berjalan yang tenang, tapi penuh kepercayaan diri, membuat Rian merasa seperti sedang berada di ruangan yang dipenuhi kabut tipis. Tidak jelas, samar, tapi memabukkan. "Coba minum dulu nak, biar tenang." Rian mengambil gelas itu. Jemarinya bersentuhan dengan jemari ibu itu. Sebentar saja, tapi cukup untuk membuatnya merinding. Ibu itu tidak menarik tangannya cepat. Ada sepersekian detik di mana ia membiarkan sentuhan itu terjadi. "Maaf bu," ucap Rian kepat. "Gak apa-apa, ibu tidak segan terhadap kamu nak." Rian menunduk, wajahnya panas. Minuman itu ia teguk sedikit, mencoba menghilangkan guguk, tapi justru sebaliknya, dadanya terasa makin berdetak. Ibu duduk lagi, kali ini lebih dekat. Tidak sedekat sebelumnya, tapi cukup untuk membuat nafas Rian tidak stabil. "Kamu pasti penasaran ya, kenapa ibu minta kamu datang tanpa Winda?" Rian mengangguk pelan. "Iya bu, saya bingung." Ibu itu menatapnya lama, lagi-lagi tatapan itu. Tatapan yang dulu terasa lembut, kini terasa menyapu seperti angin hangat yang sengaja diarahkan untuk menyentuh bagian batin paling rapuh. Ibu hanya ingin bicara jujur, tanpa gangguan Winda, tanpa siapa-siapa. Rian terdiam. Kata-kata itu seperti sinyal bahwa ia sudah masuk terlalu jauh. "Pertanyaannya nak, kamu bakal kuat dengar apa yang ibu mau bilang?" Rian mengangguk cepat, padahal batinnya gemetar. Ada rasa ingin tahu yang tidak sehat, tapi ia tidak bisa mundur. "Baik, ibu mulai dari sini saja." Ibu itu mengambil nafas panjang, menatap Rian seolah sedang menilai keseluruhan isi hatinya. "Ibu perhatiin kamu dari pertama datang sama Winda. Kamu sopan, rapi, dan dewasa dalam cara yang jarang anak muda punya. Itu bikin ibu nyaman." Kata nyaman itu membuat Rian mengangkat wajah. Nyaman dari calon ibu mertua, itu bukan kata yang biasa dipakai. Ibu melanjutkan, pelan. Setiap kata terdengar seperti dibentuk dengan hati-hati. Ibu kadang merasa Winda kurang bisa menjaga hal yang ibu anggap penting. Rumah, keluarga,
kesetiaan, attitude. Kamu pasti paham. Rian tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak berani menjelekkan Winda, meski beberapa ucapan itu ada benarnya. Lalu ibu mengatakan sesuatu yang membuat seluruh tubuh Rian menegang. Dan sejujurnya, setiap kamu datang, ibu merasa kamu lebih cocok untuk sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar jadi pacar Winda. Rian memandangnya bingung. Maksud ibu? Ibu itu tersenyum kecil. Senyum yang bukan senyum orang tua ke menantu. Sungguh bukan. Maksud ibu, kamu punya aura yang bikin orang susah buat tidak memperhatikan kamu. Rian menelan ludah. Dadanya seperti ditekan dari dalam. Ibu berdiri, pelan, mendekat. Cahayanya hanya mengenai setengah wajahnya, membuat ekspresi itu terlihat misterius sekaligus tenang. Kamu sadar gak, Rian? Kamu itu punya sorot mata yang bikin orang terpikat, termasuk ibu. Kalimat itu terdengar jelas, sangat jelas, bagai bel yang membangunkan seluruh saraf tubuhnya. Bu, itu saya bingung. Ibu itu tersenyum miring. Kamu jangan takut, ibu bukan mau yang aneh-aneh. Ibu cuma jujur, dan jarang banget ibu bisa jujur soal hal seperti ini. Ia duduk dekat sekali, hampir menyentuh paha Rian. Kamu datang karena kamu juga merasa ada sesuatu, kan? Pertanyaan itu membuat nafas Rian tercekat. Bu, saya hormat sama ibu, tapi kamu juga ngerasain apa yang ibu rasain. Rian terdiam, ruangan senyap, jam dinding berdetak pelan. Ibu itu menyentuh bahu Rian pelan, sentuhan yang lembut namun penuh makna tersembunyi. Bukan sentuhan ibu kepada calon menantu, tapi sentuhan yang hampir seperti godaan yang terbungkus rapi oleh batas moral yang semakin kabur. Kamu nggak perlu jawab, Nak. Tatapan kamu udah cukup jelas. Rian akhirnya berdiri, hampir tanpa sadar. Bu, ini salah. Saya harus pulang. Tapi kaki Rian tidak bergerak, bukan karena tidak bisa, tapi karena ibu itu berdiri juga, menghalangi jalan dengan cara yang sangat halus. Ibu itu menatapnya, dekat, nafasnya pelan tapi terdengar. Rian, kamu takut, bukan karena kamu gak mau, tapi karena kamu tahu ini bisa ngubah semuanya. Rian menutup mata, batinnya berperang. Di satu sisi, ia tahu ia harus pergi. Di sisi lain, ada tarikan lembut yang sulit dijelaskan. Tarikan yang membuat dadanya panas, membuat pikirannya berputar, membuat setiap kata ibu itu menempel kuat seperti jejak yang sulit dihapus. Saya harus pulang, Bu, kata Rian akhirnya. Tapi sebelum ia sempat melangkah, ibu itu berkata dengan suara yang sangat pelan namun menusuk. Kamu boleh pulang, tapi kamu pasti kembali lagi karena kamu sendiri tahu kamu belum siap pergi dari ibu. Langkah Rian langsung terhenti. Kata-kata itu seperti kunci yang mengenai bagian hatinya yang paling sensitif. Dan untuk pertama kalinya, ibu itu menyebut dirinya bukan sebagai ibu, tapi dalam bentuk yang lebih pribadi. Ingat ini, Rian, kamu bukan cuma calon menantu di mata ibu. Suara itu tipis, tapi menggetarkan. Kamu lebih dari itu. Rian tidak berbalik, ia hanya melangkah keluar namun tubuhnya gemetar, pikirannya berantakan, nafasnya kacau. Begitu pintu tertutup, ia bersandar pada dinding luar rumah, mata terpejam, jantung terus berdetak keras seperti baru saja lari jauh. Ia tahu satu hal dengan sangat jelas, godaan itu belum selesai.
Sejak pulang dari rumah Winda, pikiran Rian tidak pernah benar-benar tenang. Semua ucapan ibu itu, tatapan lembut namun menggoda, sentuhan halus di bahunya, semuanya berputar pelan di kepala, seperti pusaran yang tidak mau berhenti. Ia mencoba fokus kerja, tapi tangannya gemetar setiap kali ingat wajah ibu itu mendekat setitik terlalu dekat. Ia mencoba tidur, tapi tubuhnya panas, gelisah, seakan ingatan itu menempel di kulit. Bahkan saat video call dengan Winda pun, matanya terasa kosong. Winda sempat bertanya, "Rian, kamu sakit ya?" "Enggak, cuma capek," jawab Rian pendek, menyembunyikan badai yang sedang menggerogoti dadanya. Tapi kebenaran paling ganas ada di dalam dada. Rian rindu rumah itu, rindu suasana tegangnya, rindu tatapan ibu yang tidak boleh ia inginkan, tapi justru ia cari-cari. Beberapa hari kemudian, pesan dari ibu itu datang lagi. "Nak, ibu sendiri malam ini. Kalau kamu mau mampir, pintu selalu terbuka." Tidak ada emoji, tidak ada tanda-tanda yang berlebihan. Namun justru kesederhanaan pesan itu membuat jantung Rian berdetak lebih cepat. Pesan seperti itu tidak dikirimkan oleh calon mertua biasa. Itu sinyal yang tipis namun jelas. Rian membaca pesan itu berkali-kali sambil duduk di sudut kamarnya. Hatinya berdebat sengit. Allah, kalau dia datang lagi, itu artinya ia benar-benar masuk ke wilayah yang sulit dibalikan. Tangan Rian menggenggam ponsel kuat-kuat, lalu seolah kalah dari rasa penasaran yang semakin membara, ia membalas, "Saya datang sebentar ya, Bu." Balasan muncul hanya 3 menit kemudian. "Ibu tunggu." Kalimat 2 kata itu cukup untuk membuat seluruh tubuh Rian panas dan gelisah. Rumah itu gelap ketika ia tiba, hanya lampu ruang tamu yang menyala temaram. Pintu tidak terkunci, sama seperti sebelumnya. Ketika ia masuk, suasana begitu hening sampai nafasnya sendiri terdengar jelas. "Bu," panggil Rian pelan. Tidak ada jawaban. Rian melangkah pelan ke dalam ruang tamu, lalu ia mendengar suara langkah lembut menuruni tangga. Ibu itu muncul. Pakaiannya sederhana, tapi membuatnya terlihat jauh lebih dewasa dan anggun. Rambutnya dibiarkan tergerai sedikit berantakan, seolah baru selesai mandi. Aroma halus mengalir mengikuti setiap langkahnya. Rian langsung menunduk, bukan karena takut, tapi karena ia tidak yakin bisa menahan ekspresi wajahnya jika ia melihat terlalu lama. "Kamu datang juga," suara ibu itu pelan, nyaris seperti bisikan. "Ibu kira kamu bakal ragu." Rian menggeleng kecil. "Saya cuma mau memastikan ibu baik-baik saja." Ibu itu tersenyum samar, senyum yang membuat ruang tamu seolah menyempit. "Kamu panggil ibu dari jauh begitu formal, padahal kemarin kamu nyaris nggak bisa pergi dari ibu." Rian menahan nafas. Kata-kata itu menghantam batinnya langsung. Ia hanya bisa berkata pelan, "Saya takut, Bu." "Takut apa, Nak?" "Takut melangkah ke tempat yang saya nggak bisa balik lagi." Ibu itu mendekat, sangat dekat, sampai aroma tubuhnya terasa hangat di udara sekitar. Rian menelan ludah, ia tidak sanggup bergerak. Ibu itu berdiri di depannya, menatap mata Rian tanpa berkedip, tatapan yang tidak lagi punya batas antara ibu mertua dan pria muda. "Kamu tahu apa yang bikin ibu panggil kamu malam ini?" tanya ibu itu. Rian menggeleng perlahan. "Karena sejak kamu pergi kemarin, ibu nggak bisa berhenti mikirin cara kamu lihat ibu." Kalimat itu membuat darah Rian mengalir lebih cepat. "Cara saya melihat ibu?" Ibu mengangkat. "Kamu pikir ibu tidak sadar? Tatapan itu bukan tatapan calon menantu, itu tatapan laki-laki ke perempuan dewasa yang bikin dia kehilangan arah."
Rian langsung menunduk lagi. Pipi dan telinganya terasa panas, bukan karena malu, tapi karena kata-kata itu benar. Ibu itu berjalan memutar, berdiri di samping Rian, jaraknya sangat dekat. Ia bersandar di meja kecil, membuat posisi tubuhnya sedikit condong, cukup untuk membuat Rian mencium aroma halus yang menggoda. Tangan ibu itu menyentuh bahu Rian, pelan, tidak memaksa, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhnya merinding halus. Jangan tegang begitu, nak. Ibu nggak akan melukai kamu. Tapi saya takut salah langkah, Bu. Ibu itu tersenyum lagi. Kalau kamu takut, kenapa kamu datang lagi? Rian terdiam. Itulah pertanyaan yang selama ini ia hindari.